saudara, apa kabar Anda hari ini? Saudara, dunia digitalisasi semakin berkembang. Nah, hal ini ditandai dengan munculnya era metaverse, yaitu konsep realitas digital yang dianggap memiliki potensi nilai besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia di masa depan. Nah, tidak heran para developer teknologi pun mulai mengarahkan fokus ke konsep ini. Lantas seperti apa konsep dunia baru era metaverse ini? Apa saja manfaat dan peluangnya bagi perkembangan perekonomian Indonesia? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Ganasari hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya sudah hadir bersama dengan saya di sini narasumber saya, CEO dari Lightdex Protocol, Bapak Andrew Suhalim. Halo, selamat siang Pak Andrew. Selamat siang, Mbak. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Kabar baik ya, terima kasih sudah hadir hari ini. Kita mau bahas mengenai peluang yang bisa diambil oleh masyarakat Indonesia dengan adanya era metaverse. Paham. Tapi boleh dibantu dijelaskan dulu, era metaverse itu sebetulnya seperti apa Pak Andrew? Paham. Jadi pengertian dari dunia metaverse tersebut itu kita sebenarnya dengan kata mudahnya ya, itu adalah ruang digital ya. Jadi di mana konsumen itu bisa melakukan suatu transaksi atau nggak bersosialisasi di dunia digital, yaitu virtual ya. Seperti apa yang Mark Zuckerberg lagi lakukan, mereka lagi mengembangkan dunia metaverse, di mana it's actually a borderless space, di mana sebenarnya kita ada di Indonesia, kita bisa masuk ke dunia virtual tersebut, akhirnya kita bisa bersosialisasi dengan mungkin ada teman-teman kita di Europe, di Amerika, tanpa kita harus berpindah tempat, kira-kira begitu. Baik, kalau dulu kita harus betul-betul hadir, saat ini batas ruang dan waktunya sudah bisa patahkan dengan era metaverse ini. Betul, betul, ya. Betul. Apa tanggapan dari Pak Andrew dengan adanya era metaverse ini yang kita jelang berapa tahun ke depan lagi sih sebetulnya, Pak? Jadi saya melihat sih sebenarnya kalau secara dari kacamata usaha bisnis ya. Sebenarnya apapun yang dijalankan dari sebagai pelaku industri dunia aplikasi, yang dijalankan sebagai dunia konvensional tersebut itu bisa diimplementasikan di dunia metaverse ya. Jadi saya melihat itu kita nggak usah jauh-jauh, around like 5-10 tahun ke depan, bahkan bisa lebih cepat itu. Banyak sekali nanti akan ada entrepreneur baru. Betul. Ya. Habis itu kedua startups, new startups, bahkan sampai masuk ke dunia musisi, artis, di mana mereka itu bisa menuangkan mereka punya inspirasi atau bahkan sampai suatu solusi yang mereka bisa berikan di dunia metaverse tersebut. Seperti itu kira-kira. Jadi dunia akan berubah betul begitu Pak Andrew ya. Tadi Betul. Pak Andrew sempat sebutkan mungkin 5-10 tahun mendatang, bahkan lebih cepat lagi begitu. Betul. Ya. Salah satu yang tentunya juga terpengaruh ini tentunya dengan pertukaran uang begitu yang nantinya harus diadakan di dunia metaverse. Betul. Nah, Pak Andrew sendiri dari Lightdex sendiri melihat peluang masuknya ekosistem metaverse ini berhubungan dengan perdagangan kriptonya nanti seperti apa Pak Andrew? Siap. Jadi pertama kita harus bisa mengerti dari suatu pengertian di mana melakukan aset perdagangan kripto tersebut adalah hal yang berbeda dengan utilisasi akan token tersebut. Baik, ya. baik. Jadi sama seperti saham ya. Jadi saham tersebut kan ada satu emiten, mereka bisa go IPO ya. Habis itu sahamnya mereka bisa ditransaksikan secara bursa. Begitu juga emiten tersebut kan sudah pastinya karena mereka bisa IPO karena mereka memiliki pondasi bisnis yang memang mereka jalankan di dunia konvensional. Jadi pengertian itu kita harus bedakan dulu ya. Jadi dari satu kacamata ujung-ujung yang akan kejadian ke depan tuh peluang-peluang yang udah pasti dinyatakan pasti ada itu apapun produk yang berbentuknya sementara dijalankan di dunia conventional applications, mungkin orang beli baju ya, atau bahkan mereka bisa beli TV atau enggak dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Jadi dunia e-commerce, dunia marketplace, bahkan dunia digital pelaku usaha digital apps itu suatu saat pasti akan mengubah cara mereka itu bisa approach market itu kepada konsumen dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kira-kira begitu. Baik. Jadi ini yang harus diluruskan kemudian nih Pak. Kita bahas tentang dunia metaverse ini. Kalau sekarang di dunia real kita transaksinya pakai uang begitu. Nanti kalau di era metaverse akan menggunakan cryptocurrency gitu atau bagaimana sih Pak Andrew? Betul. Jadi memang secara bisa dibilang worldwide ya. Baik. Di mana
kripto itu kan adalah suatu industri di mana mereka itu menciptakan satu aset komoditas baru ya, namanya koin ataupun token ya. Jadi token sama koin tersebut itu sudah pastinya itu suatu saat konon kita ada Bitcoin, Ethereum, bahkan ada Dogecoin ya, yang memang bisa dipakai untuk Pak Elon sendiri, mereka mengatakan bisa dipakai untuk recharge dia punya ini ya, Tesla ya. Jadi satu sisi semua token sama koin itu sebenarnya kalau kita melakukan, kita punya own research ya, sebelum kita melakukan suatu transaksi, alangkah baiknya kan kita bisa mengerti dulu sebenarnya ini koin atau token ini gunanya buat apa ya. Betul. Mereka bisa memberikan suatu solusi apa di dunia metaverse tersebut itu, dan sudah pastinya utilisasi akan token dan koin tersebut itu bisa dipakai hanya di dunia metaverse seperti itu, karena itu menjadi suatu nilai tukar di dunia maya tersebut, kira-kira begitu. Baik, jadi memang kalau seperti tadi kita ketahui, dunia era metaverse-nya ini akan segera datang. Bagi masyarakat yang belum mengenal mengenai cryptocurrency atau token ini, juga harus sudah mulai bersiap-siap begitu ya Pak Andrew? Betul. Oke, baik. Dari masyarakat Indonesia sendiri yang sudah masuk, sudah kenal ke dunia cryptocurrency sendiri, sudah berapa banyak sih Pak Andrew? Wah, bisa dibilang kita punya perkembangan dari sisi transaksi digital itu around 5 days ago mungkin Pak Presiden Jokowi kita baru mengatakan kalau perkembangan akan transaksi digital sangatlah besar ya. Kita meningkat dari 2020 sampai 2021 dari 40, I think it's around 47 billion dollar ya, naik sampai 70 miliar dolar. Jadi kemungkinan itu bertambah sampai 2025. Saya rasa dengan adanya dunia metaverse itu pasti akan jauh lebih pesat ya, di mana kemungkinan untuk menjadi 147 miliar yang Pak Presiden kita katakan itu tidaklah sulit ya, kacamata saya. Jadi dengan adanya dunia metaverse itu sebenarnya dunia ini lebih terbuka, di mana kacamata saya melihat bakal ada bisnis ekspor itu akan jauh lebih banyak, di mana kita bisa mempromosikan atau enggak kita memiliki produk-produk yang kita bisa buka atau enggak sewa atau enggak beli di lahan metaverse tersebut. Orang-orang dari misalnya dari Eropa, dari Amerika, Cina, mereka bisa datang gitu kan, kerajinan tangan orang Indonesia nih bagus-bagus nih gitu kan ya. Jadi itu membuka beberapa peluang-peluang usaha bisnis yang baru itu berupa kayak musisi, artis-artis, apalagi kita punya pengrajin tangan di Jawa Tengah sangat bagus ya. Jadi satu sisi itu bisa membuka peluang baru untuk mereka ini, di mana situ mereka bisa mendapatkan pendapatan lebih lah, kira-kira begitu secara worldwide. Baik, begitu optimis ya kita lihat ke depannya. Ini ada era metaverse yang baru lagi, tentunya bisa menciptakan peluang yang jauh lebih baik lagi tentunya untuk masyarakat Indonesia. Nanti kita akan bahas lagi Pak Andrew ya, tentunya juga dengan regulasinya seperti apa. Apakah pemerintah Indonesia juga sudah siap nih dengan infrastrukturnya? Nanti kita akan bahas lagi, tapi kita harus jeda sebentar. Jadi ada juga jangan kemana-mana, tetap di Zona Inspirasi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di sini. Hari ini kami sedang membahas mengenai kebangkitan ekonomi Indonesia di era metaverse. Masih ada bersama dengan saya di sini, CEO dari Lightdex Protocol, Bapak Andrew Suhalim. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita mau mengundang narasumber kita yang berikutnya ya Pak Andrew ya. Sudah hadir di sini Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Jerry Sambuaga. Kita tunggu kedatangan Pak Jerry. Sini. Silakan Pak Jerry. Nah sini aja lah, sama aja. Selamat siang Pak Jerry, terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Mana kabar? Apa kabar Pak? Sehat, baik. Gimana? Silahkan. Sehat. Baik. Pak Andrew dan juga Pak Jerry, selamat datang ya Pak. Terima kasih hari ini sudah hadir. Tadi kita sempat membahas mengenai konsep era metaverse yang sebentar lagi akan kita jelang begitu ya Pak Jerry ya. Betul. Tadi saya sempat membahas dengan Pak Andrew, tentunya perlu disiapkan regulasi dengan adanya era metaverse yang akan kita jelang. Bagaimana pemerintah Indonesia melihat adanya era metaverse yang akan segera masuk kemudian Pak Jerry? Iya, saya pikir bagus ya. Artinya ini kan sesuatu yang potensial ke depan satu. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kita menyesuaikan dengan mungkin perkembangan aplikasi dan juga implementasi dari mulai pemanfaatan teknologi baik itu di World Wide Web ya, internet ya, maupun juga
blockchain sebagai underlying teknologi untuk penggunaan penggunaan metaverse ini. Itu satu. Yang kedua, ini saya pikir terobosan gitu ya. Dan ini kan di negara-negara lain mungkin juga sudah mulai memikirkan ini, walaupun dalam tahap aplikasinya atau tahap implementasinya belum. Jadi saya pikir ini sesuatu yang inovatif ya, tetapi memang untuk saat ini ya kita banyak juga memastikan dan mengembangkan dan juga mencoba untuk mempraktikkan apa yang sedang kita lakukan sekarang, kan begitu. Nah, terkait dengan sesuatu yang sifatnya digital, ya kan, apalagi sesuai dengan arahan Bapak Presiden kan ya, berapa kali beliau menyampaikan dalam beberapa sambutan dan juga beberapa kesempatan bahwa ekonomi digital ini memberikan kontribusi yang besar ya, yang signifikan, dan juga tentunya bisa juga memberikan opportunity, peluang-peluang ya. Nah, salah satunya mungkin kalau kita bahas metaverse, saya pikir ini lompatan yang jauh ke depan. Tapi mungkin sebelum ke situ, kita bicara soal kripto, kita bisa bicara soal produk-produk atau aset digital, ya kan? Yang tentunya itu adalah salah satu supporting system ya untuk perkembangan metaverse yang akan datang. Begitu. Baik. Saya pikir hal-hal yang sedang kita lakukan, kita geluti ini bisa kita fokuskan ya, dan itu sangat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat ya, untuk negara ya, dan juga apalagi kalau kita lihat nih ya, kita bicara soal kripto misalnya tadi kan, itu kan antusiasme animo masyarakat ya, dan juga tentunya perkembangan dan juga nilai transaksinya akumulasi dari tahun 2020 sekarang 2021, tahun depan 2022 sebentar lagi, ini menunjukkan banyak progres yang luar biasa. Sebagai contoh aja, saya kasih contoh ya, tahun 2020 itu nilai akumulasi orang dagang kripto itu sekitar 60-an triliun ya. Tetapi di tahun 2020 ini data terakhir yang kami terima itu ya di Kementerian Perdagangan di Bapepti itu mencapai kurang lebih hampir 800 triliun. Luar biasa ya, Pak Hendro ya. Di mana transaksi hariannya ya itu average-nya itu 2,4 triliun per hari. Di mana itu banyak para pedagang ataupun calon pedagang yang memang sudah melihat ini sebagai potensi. Dan tentu kami dari Kementerian Perdagangan melihat ini adalah salah satu opportunity dan potensi. Nah, oleh karena itu kami ingin membentuk ekosistem yang baik, yang sehat, yang lebih terintegrasi dan lebih terregulasi, sehingga ini memberikan banyak kepastian dan keamanan dan juga serta kenyamanan bagi konsumen dan juga para pedagang dan juga seluruh stakeholders tentunya. Nah, oleh karena itu saya pikir kedepannya masih banyak lagi turunannya, trickle down efeknya satu, dan pengembangannya termasuk konsep metaverse yang tadi Mbak sampaikan atau mungkin sudah didiskusikan. Dan itu memang sesuatu yang ongoing proses gitu. Ya, dan ini saya pikir tidak ada salahnya ketika kita bisa mengkaji itu, melihat itu selama pertama itu bermanfaat untuk masyarakat, memberikan nilai-nilai positif, dan tentunya untuk negara dan pemerintah itu juga bisa dijadikan sebuah supporting system sekali lagi untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi terhadap kegunaan-kegunaan dan juga manfaat dan fungsi. Karena sekali lagi ini ujung-ujungnya adalah untuk masyarakat. Seperti yang selalu Bapak Presiden sampaikan, kalau kita buat program, kegiatan, kebijakan itu yang delivered ya, jangan hanya sending saja, tetapi juga delivered artinya adalah manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat. Dengan kripto apa manfaatnya masyarakat, dengan nanti konsep metaverse yang akan sedang dikembangkan ini apa manfaatnya untuk masyarakat, kan seperti itu. Nah, sehingga ini sekali lagi adalah manfaat, kegunaan, fungsi dan tujuannya itu bisa dirasakan oleh publik. Nah, kami dari pemerintah sebagai regulator tentu kita menyambut baik segala potensi yang ada, segala inovasi yang ada, dan tentunya dalam tahapan regulasi dan kebijakan ini kita mencoba untuk menyusun dalam rangka pembentukan ekosistem yang sehat. Jadi memang masih disusun, dipersiapkan dan dikaji, dan juga tentunya kita menerima banyak masukan ya dari pelaku ya kan, dari asosiasi ya, dari praktisi ya, dari para pengamat ya, dari pasar, dari market. Kami semua ini kan dalam rangka untuk membuat kebijakan itu kan banyak sekali masukan ya. Tentu tidak hanya sepihak ya, tetapi kita juga perlu mendengar, perlu banyak memberikan dan juga banyak diskusinya, banyak brainstormingnya, yang ujung-ujungnya adalah satu, intinya adalah manfaat yang positif untuk masyarakat. Baik, karena tadi poin pentingnya dari kenyamanan dan juga keamanan itu menjadi penting ya, Pak Betul sekali, prioritas kami. Baik. Nah, mendengar hal tersebut kemudian Pak Hendro ya, kita tahu berarti yang harus dipersiapkan masyarakat tadi dari aset digital ya terlebih dahulu. Apa yang perlu dipersiapkan atau diketahui masyarakat seputar dari aset digital yang harus dipersiapkan nanti untuk memasuki era metaverse kemudian, Pak? Paham. Jadi paling penting itu
sebenarnya untuk suatu pelaku industri, Ya. ya seperti apa yang Pak Wamen katakan, sebelum kita actually berinisiatif ya, karena hype tentang NFT lagi banyak. Betul. Habis itu orang buat token ini, token itu. Sometimes it's very important kita sebelum melakukan suatu inisiatif tersebut, kita make sure ini produk yang akan kita bangun ini memang ada utilisasinya, itu sangat penting. Jadi utilisasi tersebut itu seperti yang Pak Wamen katakan, harus memberikan suatu solusi atau enggak dampak positif ya. Gimana caranya secara tidak langsung bisa memberikan suatu efisiensi atau enggak bahkan jika dunia metaverse itu beneran terbuka ya, kita ambil sampel itu apa yang baru dijalankan 17 November sama penyanyi Justin Bieber ya. Dia bisa melakukan konser secara metaverse ya. Jadi pasar yang otomatis mereka dapatkan itu tidak berkecimpung hanya di dunia United States ya, which is the country of United States. Jadi dengan ada di dunia metaverse tersebut itu sudah pastinya banyak sekali hal yang memang kita harus jagain di luar konsep, di luar dia punya utilitas. Of course security itu sangatlah suatu hal yang penting ya Pak Wamen ya. Jadi di luar kadang-kadang kita masih bisa berpikir blockchain itu aman, blockchain aman. Cuman kadang kita harus bisa mengerti juga sebelum suatu transaksi masuk ke dunia blockchain itu kita harus ada pengertian gimana caranya membangun security akan pondasi platform kita sendiri dulu. Jadi itu adalah menjadi kita punya beberapa skema dan step-steps yang memang kita jalankan di produknya kami ya. Kita planning tuh 1.5 years. Baik. Jadi sebelum kita jalankan Gong, kita make sure semua udah rapi, kita tahu ini ada benefitnya, dan sudah pastinya gimana caranya kita bisa mengikuti regulasi yang ada. Kira-kira begitu. Jadi memang peran masyarakat tadi seperti Pak Edro katakan, the homework harus cari tahu dulu ya utilisasinya seperti apa, supaya ketika betul-betul terjun dia tahu betul apa yang harus dilakukan, kemudian tadi supaya aman dan nyaman. Memang si penggunanya sendiri juga harus mempelajarinya baik-baik, kira-kira begitu ya Pak Andrew ya. Baik, tadi sempat disinggung mengenai NFT nih tadi dari Justin Bieber. Kita sendiri juga punya ya, Syahrini kemarin jalan NFT kita. Bagaimana Pak Jerry melihatnya sendiri? Apakah ini jadi peluang yang bagus juga untuk masyarakat ini? Saya pikir ini menarik ya, melihat salah satu artis kita ya sudah menggunakan ya atau mungkin memanfaatkan itu ya, NFT itu sebagai salah satu instrumen. Dan saya pikir ini kedepannya memang kita harus catch up ya dengan namanya perkembangan dan kemajuan teknologi dan khususnya memanfaatkan itu dalam sebuah hal yang sifatnya aplikatif kan begitu. Nah oleh karena itulah saya pikir kedepannya kita tuh step by step nih kan, tahap demi tahap. Nah untuk bisa mengembangkan NFT lalu nanti metaverse, nah itu semua kan harus dalam sebuah teknologi yang integrated, ekosistem yang baik. Nah untuk saat ini kripto tadi yang saya ingin sebutkan. Kenapa? Karena kami dari Kementerian Perdagangan itu kan berencana membuat bursa, bursa untuk khusus kripto, ya kan? Jadi nanti tradingnya akan ada di bursa. Mengapa itu penting? Karena dengan adanya bursa itu akan membuat sebuah kondisi di mana ada recordnya, ada custodiannya, ada clearingnya, ada pencatatannya, sehingga semuanya lebih aman, lebih safe, ya kan? Nah, ketimbang sekarang yang kita sedang lakukan gitu. Kalau sekarang kan kita mungkin jual beli konvensional melalui retail, melalui para pedagang kan begitu. Tetapi dengan adanya sebuah bursa yang lebih meregulasi dan lebih mengatur, itu akan lebih terorganisir, sistematis itu satu. Sehingga ya prioritas konsumen lah, prioritas keamanan konsumen lah menjadi prioritas, menjadi salah satu visi dan juga misi tujuan ini terbentuknya bursa. Karena itu memang kita ingin memastikan keamanan dan kenyamanan melalui sebuah ekosistem yang baik. Dan ini juga dalam rangka untuk melaksanakan amanah undang-undang. Karena kalau di Indonesia ini saya juga perlu sampaikan kepada publik ya, kripto itu adalah aset. Makanya saya selalu menyarankan dan juga menghimbau jangan sampai salah sebut, jangan bilang cryptocurrency, tapi bilangnya crypto aset, aset kripto misalnya. Karena kripto itu di-define dan di-treat sebagai komoditas kalau di Indonesia, bukan sebagai alat pembayaran. Ini kita tegas, jelas dan juga eksplisit kita sampaikan, kita mematuhi undang-undang, komplain dengan regulasi bahwa yang namanya alat pembayaran di Indonesia ini hanyalah satu, yaitu rupiah. Sehingga kripto tidak bisa, tapi kripto bisa dijadikan sebagai aset. Aset inilah yang memang harus diperdagangkan di bursa. Oleh karena itu kami ingin bentuk bursanya. Jadi ini sekaligus juga menjalankan amanah undang-undang peraturan yang berkata demikian. Nah ini semua pengembangannya seperti yang saya sampaikan akan semakin bisa mensupport ya pengembangan NFT, ya kan, pengembangan metaverse ke depannya,
dan juga tentunya aplikasi bisnis turunannya. Sebagai contoh misalnya, nanti ketika bursa sudah dibentuk, pasti kan juga misalnya perlu kejaminan keamanan, asuransi atau insurance ya, lalu nanti kerjasama dengan e-wallet dalam membeli token-token dan koin-koin dan lain sebagainya. Nah itu kan semua kan adalah sebuah kondisi ekosistem yang baik yang sesama stakeholders itu saling bisa saling bisa complement each other gitu. Betul. Ya kan? Jadi tidak hanya cuma konsumen dan juga pedagang, ya, tetapi juga bisnis turunannya, termasuk nanti pengembangan NFT yang akan menjadi salah satu turunan juga implementasi dari bursa tersebut. Nah, oleh karena itu saya pikir inilah yang namanya realita ya perkembangan teknologi. Karena kalau contoh kecil aja, dulu kita punya handphone ya. 20 tahun lalu ya, atau mungkin 15 tahun lalu kita punya handphone cuma bisa buat SMS. Ya kan begitu kan ya? Kita nggak bisa ada aplikasi chatting gitu kan. Kirim foto aja dulu yang zaman-zaman handphone pertama kan nggak bisa kan. Jadi cuma SMS sama telepon. Tapi sekarang handphone itu udah menjelma menjadi sebuah instrumen yang kita gunakan untuk macam-macam. Tidak hanya telepon SMS tapi untuk chatting, untuk browsing, untuk kirim foto, untuk rekam, untuk macam-macam, untuk transfer uang lewat mobile banking misalnya, dan macam-macam. Nah ini kan artinya perkembangan yang memang kita tidak bisa hindari gitu ya, inevitable gitu ya. Jadi dan semakin lama semakin cepat ya Pak ya. Semakin lama semakin cepat dan kita tunggu lama sekali sekarang. Betul. Dan regulasi kebijakan dan ekosistem menyesuaikan itu, ya kan. Oleh karena itu saya pikir ini dengan adanya diskusi semacam ini ya, lalu ada kajian terhadap metaverse yang mungkin kedepannya kita akan coba lebih aplikasikan ke depannya ya, itu saya pikir bagus. Apalagi antusiasme anak-anak muda seperti Pak Andrew ini luar biasa mengembangkan token, mengembangkan koin. Dan ini saya ingin juga kasih sedikit note, itu kan karya anak bangsa. Betul. Bangga dong kita sebagai orang Indonesia punya kemampuan meng-create sebuah token atau koin ya, yang bisa nanti akan diperdagangkan ya. Tentu sesuai regulasi ya, regulasi sesuai kebijakan dan sesuai peraturan pasti itu comply dengan itu. Tapi kan dengan ada itu dari sisi perdagangannya kami bangga, selain itu memang produk Indonesia tapi produk ekspor. Kita bangga dong kalau bisa ada produk tokennya Pak Andrew ini bisa diperdagangkan di luar misalnya kan, orang dari Eropa atau dari Afrika mengenal jenis produknya Pak Andrew terus beli, itu kan menambah juga penghasilan untuk negara. Nanti kita akan bahas nih ya mengenai produk dari Pak Andrew, tapi kita harus jeda sebentar supaya lebih penasaran ya. Baik. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana peluang ekonominya ke depan, tapi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Zona Inspirasi. Kembali ke Zona Inspirasi Saudara, saya masih dengan Pak Andrew di sini dan juga Pak Wamen, Pak Jerry. Kita langsung ke Pak Andrew ya. Pak Andrew tadi sudah sempat dibahas nih mengenai produk karya anak bangsa kemudian. Apa yang ditawarkan dari Lightex Protocol kemudian di era Metaverse ini yang akan kita Jadi in conclusion sebenarnya dunia Metaverse itu kan pasti ada caranya untuk kita bisa actually masuk dan berinteraksi di dalamnya. Jadi produk memang yang kami buatnya Lightex Protocol itu menjadi pintu awal ya, pintu awal untuk bisa masuk ke dunia Metaverse. Fitur-fitur yang kita keluarkan itu adalah fitur desentralisasi apps, di mana di dalam itu terbukalah beberapa option-option seperti orang bisa mungkin karya anak bangsa seperti Basyara ini kemarin keluar NFT. Sudah pastinya nanti bisa ada musisi ya, justru kita mengajak semakin banyak orang yang bisa mengkaryakan sesuatu dunia metaverse tersebut, NFT tersebut, itu bisa menjadi suatu peluang untuk di luar sana ya. Jadi NFT adalah salah satunya. Habis itu kita ada staking, kita ada farming. Sudah pastinya dunia metaverse itu komponen paling penting yang memang harus ada itu adalah blockchain bridges namanya. Jadi sama seperti operator itu kan, kalau kita habis beli pulsa di Telkomsel ya udah berarti otomatis kita memakai kuota Telkomsel yang kita bisa pakai telepon. Tetapi di dunia metaverse, di dunia kripto itu dia ada satu fitur yang namanya itu bridges. Ya bridges tersebut itu kalau misalnya tiba-tiba ada satu mungkin Uniqlo dia buka toko di dunia metaverse, orang mau belanja pada saat masuk ke dalam tiba-tiba Uniqlo bilang begini, Uniqlo bilang, Pak saya nggak terima. BTC nih Pak, saya terimanya Uniqlo token, ya kan? Jadi
ke sebelah kiri tiba-tiba kita mau buka Zara, dia bilang lagi saya cuma ada Zara token. Jadi Semua punya tokennya masing-masing begitu ya? token masing-masing dengan networknya masing-masing. Sama seperti operator tadi yang saya info, ada Telkomsel, ada XL. Jadi bridges itu untuk bisa mengubah mata uang yang ada di Telkomsel berubah menjadi XL dan dia bisa transaksikan. Baik. Jadi kalau secara total fitur sih kita menjadi pintu awal ya. Kita menjadi pintu awal untuk orang bisa belajar, sedangkan the next year goal kami is very simple ya kan, kita berharap itu untuk bisa menjalankan yang namanya crypto education ya kan, dimana supaya masyarakat Indonesia pun bisa terbuka ya kan, dimana peluang itu hanya kelihatan jika kita memberikan waktu untuk kita bisa belajar ya. Sebenarnya kripto itu apa sih ya, karena komponen kripto tuh banyak tuh, ada blockchain, ada crypto wallet, ada desentralisasi apps ya kan, dan sebagainya, itu banyak banget. Jadi education I think is very most important ya, sebelum kita masuk ke satu bisnis yang baru, di mana di situ mereka bisa menjustifikasi suatu hal ini baik atau enggak, kira-kira begitu. Baik, jadi memang belum terlambat ya Pak ya, kalau mau masuk ke sekarang, bisa belajar dari sekarang. Secara singkat ada yang ingin disampaikan apa untuk masyarakat? Saya pikir ini perkembangan teknologi sesuatu yang kita harus hadapi, kita tidak bisa hindari. Pemanfaatan itulah yang harus kita coba cari formulasinya dalam bentuk kegiatan, kebijakan, dan tentunya aplikasinya dalam hal yang tepat. Pemerintah tentu siap mendukung, apalagi arahan Pak Presiden ini adalah sebuah, saya pikir sebuah seruan buat kita semua ya, untuk bagaimana kita melihat digitalisasi ini adalah keniscayaan, dan kita harus manfaatkan dan mengutilisasi hal itu dari semua produk turunannya, apakah itu kripto, nanti convert, metaverse, dan seterusnya, yang itu terus-menerus saya pikir menjadi salah satu acuan untuk kita memberikan pelayanan kepada publik dengan formulasi yang tepat. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang penting adalah bagaimana ini bermanfaat kan untuk masyarakat. Apapun kebijakannya yang penting bermanfaat, positif, dan dirasakan secara real, karena kita tidak bisa kita harus bisa melihat ini sebagai bagian dari perjalanan perkembangan teknologi yang semakin luar biasa, dan kita tidak bisa juga berdiam diri kan, kita harus juga menyikapi itu dengan tepat, dan tentunya melihat negara-negara lain juga sudah mulai melihat ini sebagai salah satu yang potensial. Jadi saya pikir sekali lagi saya apresiasilah kepada banyak teman-teman pelaku-pelaku yang memang antusias dan melihat hal ini sebagai hal yang memang bermanfaat. Yang penting adalah regulasi, kebijakan itu diikuti dan comply dengan peraturan, dan tentunya dalam rangka untuk berinovasi kita akan coba banyak mendengar dan banyak melihatlah masukan-masukan dari para pelaku, konsumen, dan juga para asosiasi, yang intinya adalah berguna untuk masyarakat banyak. Baik, itu dia untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia ya. Pak Andrew, sebagai penutup ada pesan dan harapan apa kemudian Pak? Well, yang pasti sudah dipastikan itu metaverse itu is a borderless space ya, di mana kita bisa ketemu sama orang dunia luar, beda negara, untuk bisa bersosialisasi, interaksi, dan bahkan bisa bertransaksi. Jadi dengan ada dunia metaverse tersebut itu we can actually show that we are Indonesia ya kan, di mana we Indonesia we have a lot of ideas country, we have a lot of creativity yang sudah pastinya we have a lot of resource ya. Jadi kami harapkan banyak yang pelan-pelan ada bisa datang untuk belajar tentang dunia kripto itu seperti apa, dan kami welcome. Baik, seperti itu. Tunggu semoga karya anak bangsanya tadi ya semakin bisa hadir ke masyarakat, juga regulasinya Pak semoga bisa betul-betul menjaga dengan baik tadi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Jerry dan juga Pak Andrew. Dan juga saudara, semoga dengan keberadaan metaverse tadi dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk bangkit dan lebih berkembang di masa depan. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri, dan tidak lupa saya ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa.